Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Bitcoin Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto. Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter dari Kim Ha-won. Beliau adalah seorang analis dan seorang pionir, dan juga beliau ini kelihatannya adalah seorang investment profesional, jadi seorang investor profesional. Beliau memiliki follower sekitar 119.000 follower teman-teman. Di sini beliau menganalisis perkiraan prediksi harga dari P-Network berdasarkan comparison dalam hal utilitas dengan proyek kripto lain. Jadi kita akan membahas tentang hal ini teman-teman. Jadi ketika kita membahas tentang harga dari P-Network, seringkali kita terjebak dalam prediksi nilai tukar yang mungkin dicapai di masa depan. Namun penting untuk merenungkan pendekatan yang berbeda di dalam memahami nilai sesungguhnya dari P, teman-teman. Jadi salah satu cara yang menarik adalah dengan membandingkan utilitas, potensi, dan filosofi di balik P-Network dengan proyek-proyek kripto lainnya, misalkan seperti kita bandingkan P-Network dengan Ripple atau XRP teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat XRP, jadi Ripple ini dengan simbol XRP ini dirancang untuk menjadi solusi pembayaran lintas batas yang cepat dan efisien. Jadi dalam prakteknya, Ripple ini bertindak sebagai mata uang jembatan yang memungkinkan bank dan lembaga keuangan menyelesaikan transaksi internasional tanpa melalui proses tradisional yang lambat dan mahal seperti SWIFT, teman-teman. Jadi dengan mengurangi biaya dan waktu transaksi, Ripple telah menunjukkan utilitas yang signifikan dalam sistem keuangan global. Namun fokus utama dari Ripple itu adalah pada institusi besar seperti bank dan lembaga keuangan, dan hal ini membuat adopsi Ripple itu lebih terbatas pada sektor tertentu, sementara pengguna individu jarang berinteraksi langsung dengan teknologi ini teman-teman. Kemudian kita akan membahas tentang P-Network. Jadi di sisi lain, P-Network dirancang dengan tujuan yang berbeda. Jadi P bertujuan menjadi cryptocurrency sehari-hari yang dapat digunakan oleh semua orang. Dengan menekankan pertumbuhan komunitas dan inklusivitas, P-Network telah menciptakan ekosistem di mana siapa saja dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari teknologi blockchain tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam, teman-teman. Kemudian P-Network itu tidak hanya menawarkan solusi pembayaran, tetapi juga mendorong interaksi dan kolaborasi dalam komunitas global. Jadi dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung perdagangan, jasa, dan aktivitas digital lainnya, P menciptakan ekosistem yang lebih luas daripada sekedar alat pembayaran, teman-teman. Kemudian kita akan melihat ini dalam analisa dari Kim Ha-won teman-teman. Jadi jika kita membandingkan pasokan maksimum kedua cryptocurrency ini, Ripple dan P-Network itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 100 miliar teman-teman.
Jadi kalau teman-teman lihat di CoinMarketCap untuk XRP, ini kalau kita lihat total supply-nya, maksimal supply-nya adalah 100 miliar XRP, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman melihat di P-Network, ini total supply-nya juga sama, 100 miliar koin P. Jadi total supply-nya sama. Nah, kemudian di dalam analisa berikutnya, Kim Ha-won di sini menuliskan, jadi ada perbedaan signifikan terletak pada jumlah yang beredar, teman-teman. Jadi dalam tulisan Kim Ha-won ini, kalau kita lihat, hingga saat ini sekitar 57 miliar XRP telah beredar di pasar, sementara koin P yang sudah di-unlock hanya sekitar 540 juta. Ini berarti jumlah P yang beredar hanya 1 banding 100 dari jumlah XRP yang tersedia, teman-teman. Jadi dengan fakta bahwa harga setiap XRP saat ini mencapai sekitar 2,24 US dollar, secara matematis muncul pertanyaan, apakah ini berarti setiap P harus bernilai 100 kali lebih tinggi daripada XRP, yaitu sekitar 224 dolar per P, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan dibandingkan dengan total supply-nya sama-sama 100 miliar, kalau kita lihat sekarang harga dari XRP 2,25, itu berarti harus 100 kali lipatnya, teman-teman. Jadi 225 dolar itu adalah harga ideal bagi P menurut analisa dari Kim Ha-won. Karena kalau kita lihat di sini, jumlah P yang beredar itu hanya 1/100 dari jumlah XRP yang beredar, teman-teman. Jadi untuk memahami apakah P memiliki potensi sebesar itu, kita perlu melihat lebih dalam pada nilai yang ditawarkan P kepada dunia, teman-teman. Jadi P-Network bukan hanya tentang angka-angka atau prediksi harga, sebaliknya P adalah tentang pemberdayaan komunitas global, kemudian menghubungkan individu dan menciptakan peluang ekonomi baru, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, perjalanan P-Network baru saja dimulai sambil kita merenungkan kemungkinan nilai pasar P di masa depan. Yang lebih penting adalah bagaimana P dapat terus memberdayakan komunitas global dan menciptakan dampak positif yang nyata, teman-teman. Jadi dengan filosofi yang inklusif, ekosistem yang berkembang, dan komunitas yang penuh semangat, P-Network memiliki semua elemen untuk menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia cryptocurrency. Mari kita terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan P, bukan hanya karena potensi nilainya, tetapi juga karena kontribusinya dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat berbeda dari Kim Ha-won. Jadi beliau memprediksi seharusnya kalau kita melihat dari total supply sama-sama 100 miliar, kemudian koin P yang unlock 570 juta, sementara untuk XRP ada di angka 57 miliar yang unlock dan beredar, berarti harga P, harga idealnya adalah 100 kali lipat dari harga XRP. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini XRP harganya 2,24 dolar hari ini, berarti harga ideal dari P-Network itu harusnya 224 dolar, bukan 48 dolar, teman-teman. Itu adalah analisis dan analisa dari Kim Ha-won. Oke, teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, dan tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.